Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kami no Mijo Shiru Sekai. Season keduanya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Suatu hari ada seorang cewek yang lagi mengendarai sepeda, menyapa ke murid-murid dan memberikan edukasi kepada murid berandalan. Dia Nagasake Jun. Terus dia bertemu dengan guru yang bernama Nikaido. Nagase dapat kesempatan untuk jadi guru PPL di sekolahan Shikatsuragi. Lalu dia memperkenalkan diri kepada kepala sekolah dan staf yang ada di sana. Nagase diberikan waktu 2 minggu di situ dan juga ternyata dia alumni sekolahan itu. Nagase dapat tugas di kelas 2B yang tak lain itu kelas Katsuragi. Dia memperkenalkan diri. Murid-murid yang ada di kelas itu merasa senang, kecuali Katsuragi yang sangat sibuk sama gamenya. Lalu Nikaido memulai pembelajarannya. Nagase masih bingung kenapa Katsuragi tidak dimarahi. Pas istirahat, dia menanyakan hal itu kepada Nikaido. Ya, dia biasa aja. Karena sudah terbiasa dia begitu, guru lain pun demikian. Termasuk guru bahasa Inggris yang kalah terus oleh Katsuragi. Karena walaupun dia jarang memperhatikan pelajaran, nilai dia sempurna semua. Nagase berencana buat membantu. Tapi pas dia ke kelas, terlihat si Katsuragi sendirian. Nagase mendekatinya menyuruhnya untuk berbaur. Tapi Katsuragi macam kagak peduli. Lalu Nagase keluar. Dia mikir-mikir kembali apakah dia akan meneruskan untuk membantu Katsuragi dalam kesendirian. Tak lama ada kakek Tama masuk ke dalam dirinya bersamaan dengan masuk kelas. Setelah itu Nagase masuk dengan Kodama Sensei. Mereka auto lemes, tapi pas sama Nagase mereka semangat lagi. Cuma lagi-lagi cuma Katsuragi yang cuek banget. Tak lama pas pelajarannya dimulai, jepitan si Elsie berbunyi dan auto dimarahi oleh Bapak Kodama. Pas jam istirahat, Katsuragi meminta info tentang Nagase. Setelah dikasihkan, Katsuragi belum tertarik untuk menangkap kakek Tama. Dia butuh waktu terlebih dahulu. Secara guru itu harus dekat sama muridnya. Yang sulit itu menjadikan guru itu sebagai teman. Jadinya Katsuragi punya ide untuk sejajarkan dia dengan Nagase dengan cara menjauhinya. Pas dia mau pulang dan menyuruh Elsie menggantikannya dengan boneka, Nagase ada di situ menghalangi si Katsuragi yang mau pulang. Dia mengajak Katsuragi untuk makan siang bareng. Lalu terjadilah adegan kejar-kejaran yang berujung jatuh. Katsuragi alasan kalau dia demam, tapi dia ketahuan bohongnya. Alhasil terpaksa dia makan bareng. Katsuragi gak ngerti lagi kenapa dia didekati sama Nagase. Katsuragi masuk ke dalam jalur Nagase yang dia tidak inginkan. Malah yang lebih parah, dia berusaha untuk dekat dengan Katsuragi. Nagase punya prinsip untuk mementingkan idealnya daripada kenyataan. Setelah itu Katsuragi masuk kelas dan tidak jadi pulang. Katsuragi menanyakan kenapa dia dideketin. Elsie nganggapnya kalau Katsuragi emang kelihatan seperti orang yang bermasalah karena sendirian mulu. Alhasil dia terus berpikir. Singkat cerita, keesokannya si Nagase mulai mau mendekati si Katsuragi lagi. Ini pakai PSP. Di sisi lain, Katsuragi karena dia takut akan masuk ke dalam jalurnya Nagase, dia memutuskan untuk membuat marah Nagase kepadanya. Pas jam pelajaran, si Katsuragi main game lagi, biar Nagase marah. Malah dia sabar. Dilanjutkan ke olahraga, dia sibuk main game. Ditemenin juga bolanya diarahkan ke arah lain yang membuat terkena Nikaido. Alhasil dia kena tendang Nikaido. Katsuragi terus berpikir jalan keluarnya. Tak lama pas dia mau pulang, Nagase mengajak si Katsuragi main. Nagase pura-pura tahu game, padahal mah gak tahu apa-apa. Ngidupinnya juga kagak bisa. Lalu dikasih taulah sama si Katsuragi. Setelah lama bermain, Nagase mencoba supaya si Katsuragi itu bisa menjauhi game dan berbaur sama yang lainnya dan tidak kesepian. Secara terpaksa, si Katsuragi menjawab dengan ketidaknyamannya digituin. Tak lama Elsie datang membawanya keluar. Dia terpaksa memarahi Nagase daripada dia harus di dalam alurnya. Akhirnya setelah dipikir-pikir, Katsuragi akan masuk arus guru aja. Dia punya ide.
Katsuragi akan memanfaatkan Nikaido. Setelah itu Katsuragi mencoba mendekati si Nikaido dengan gaya lebaynya, cuma kagak mempan. Di situ pun ada Nagase yang gak terima ada murid dimarahi oleh si Kodama, tapi katanya wajar seorang guru memarahinya kalau nggak ada perkembangan. Terus Nagase berjalan dan bertemu dengan berandalan yang selalu buang sampah sembarangan. Di sisi lain, Katsuragi disuruh untuk mengecek ulangan kelas lain sama Nikaido, sedangkan dia main PSP. Katsuragi lakuin semuanya demi informasi, cuma dia kagak dapat apa-apa. Di sisi lain juga, anak-anak kelas 2B membicarakan si Nagase yang terlalu bersemangat kepada murid-murid yang ada di kelas itu. Tak lama dia datang menemui orang yang dimarahi Kodama tadi. Nagase menawarkan untuk belajar bareng, cuma tuh cowok kagak mau. Tapi Nagase maksa, alhasil murid yang lain menyuruhnya untuk berhenti memaksanya. Walaupun dia kena marah, itu udah biasa terjadi. Alhasil di situ Nagase agak sedikit marah dan pergi. Murid-murid makin kagak suka aja sama dia. Di sisi lain, Katsuragi sedang diobati karena waktu dia dihabiskan dengan menolong si Nikaido. Tapi informasi yang didapatkan kagak ada. Tak lama Nagase lewat dengan sifat yang tidak biasa. Alhasil dia langsung menanyakan kepada si Nikaido kalau Nagase terlihat seperti depresi dan aneh. Katanya emang dia dari dulu seperti itu sejak masih di KON atau tim basket. Itu foto terakhir kemenangan kejuaraan nasional basket timnya Nagase. Katsuragi mulai berjalan pada arusnya sendiri. Singkat cerita, Nagase masih mengingat kejadian sebelumnya. Dan juga hari itu dia mau melihat pertandingan gulat pro. Dia cepat-cepat berangkat. Sesampainya di sana banyak orang berdatangan termasuk Katsuragi dan Elsie. Katsuragi menyuruh Elsie untuk menduplikasi tiketnya si Nagase. Tak lama dia berhasil. Katsuragi menempati duduk sebelum si Nagase. Dia auto sedih tempatnya udah ada yang ngebooking. Padahal itu tempatnya enak banget. Tak lama acaranya mau dimulai. Gak ada waktu lagi buat cari tempat duduk. Alhasil Katsuragi menariknya dan duduk berdua. Awalnya canggung tapi kelamaan makin terbiasa. Singkat cerita, setelah di tengah acara, Katsuragi sangat menikmati pertandingannya karena seru. Semua orang bersatu termasuk penonton. Nagase marah-marah karena Katsuragi susah banget dideketin sama Nagase. Terus Katsuragi membicarakan tim basket yang bubar gara-gara si Nagase. Semenjak dia menjabat sebagai kapten tim, orang-orang tidak bisa melawan pemikiran ideal si Nagase. Jadinya dia banyak maunya yang harus dituruti. Tak lama dia pergi karena gak ada yang ngerti dia. Katsuragi udah tahu endingnya. Keesokannya ketika mereka lagi ngomongin Nagase, Nagase masuk kelas. Dia mengumumkan kalau kelas itu udah didaftarkan untuk mengikuti lomba maraton di kota itu. Murid-murid di situ langsung mengeluh dengan usulan Nagase yang membuat dia merasa kagak ada yang hargai dia. Katsuragi yang mendengar itu langsung memanas-manasin orang yang menentang Nagase. Tapi itu cuma boneka buatan si Elsie. Di sisi lain, Nagase masuk ke ruang loker basketnya dulu. Dan di dalam situ ada Katsuragi. Katsuragi ngomong kalau Nagase enggak berubah dari dulu. Dia selalu memasang pemikiran idealnya kepada orang lain. Nagase gak tahu harus gimana. Dia berlari ke lapangan basket. Di situ dia menangis dan Katsuragi menenangkannya. Dia menyuruh Nagase untuk tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Tak peduli Nagase bakalan kesepian atau yang lainnya. Tak lama murid-murid kelas 2B menghampirinya dan mengajaknya ke kelas lagi. Mereka meminta maaf atas semuanya. Ternyata semua sudah direncanakan Katsuragi. Rencananya semuanya mulus tanpa ada suatu halangan. Singkat cerita, hari di mana tugas PPL Nagase berakhir. Dia berterima kasih kepada murid, juga kepala sekolah dan semua guru. Pas Nagase mau pulang, dia bertemu Katsuragi di luar yang lagi main game. Dia meminta maaf kalau selama ini dia nganggap kalau Katsuragi itu kesepian. Katsuragi pengen Nagase ngajar lagi di situ. Ketika dia mau pergi, dia masih sempat-sempatnya mengkisenya dan kakek tamanya terbang. Singkat cerita, Katsuragi malam-malam menamatkan sebuah game. Terus dia mau lanjut ke game selanjutnya. Yang mana ia melihat ada game yang murah yang dibeli kemarin. Alhasil dia mau memainkannya.
Dia udah nebak gamenya bakalan jelek. Tapi pas dicobain, Katsuragi merasakan hal yang berbeda. Keesokannya, ketika Elsie lagi buat sarapan, datang emaknya dan menyuruh Elsie ngebangunin si Katsuragi yang belum mandi. Alhasil dia nyoba bangunin. Pas dia masuk, Katsuragi terlihat udah duduk dan senyum-senyum kagak jelas. Terus dia pergi sekolah dengan senang sambil memainkan game yang semalam. Katsuragi sampai terbawa suasana gitu. Di sekolah pun dia dikeluarkan karena berisik, tapi dia tetap ngeyel memainkannya. くそ、興奮しすぎた。 Pas jam istirahat, Elsie mencari Katsuragi yang tidak ada di mana-mana. Ternyata dia berada di lapangan. Singkat cerita, sorenya Elsie baru bisa menemukannya. Katsuragi makin aneh aja, lalu pulang. Inilah game yang mendekati idealnya si Katsuragi. Dia akan menamatkannya. Setelah di rumahnya, si Hakua datang mau ketemu Katsuragi, tapi dianya lagi main game. Elsie mencoba menggambarkan game yang lagi dia mainkan. Karena penasaran, akhirnya melihat. Mereka langsung menghina game tersebut yang membuat Katsuragi marah. Tak lama pas dia lagi menghayati game, tiba-tiba ada pesan dari tim produksinya game yang sedang Katsuragi mainkan. Tim itu meminta untuk memberikan saran kepada tim itu dan mereka akan menuruti 100% yang Katsuragi katakan. Alhasil Katsuragi berpikir dengan keras, game apa yang dia mau bikin sampai dia pusing begitu. Tengah malam, Elsie yang habis beres dari kamar mandi melihat Katsuragi lagi diem di depan jendela. Dia berpikir kalau Katsuragi lagi sedih, padahal kenyataannya dia lagi mikir game yang mau dia buat. このペンダントを持っているのだ。君と僕が暮らしてる。 Singkat cerita, Katsuragi mengirim pesan ke tim produksi untuk membuat game yang bagus aja. Pas dia lagi berangkat, Elsie memberitahu kalau banyak kakek tama di daerah itu. Perjuangan Katsuragi belum selesai teman-teman, masih banyak cewek-cewek kawaii. Dan anime season 2-nya selesai. Layak dilanjutkan ke season 3-nya atau tidak teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau setuju, kalian bisa like video ini sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.